Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita buka bersama, kita taklim sebentar untuk mengingatkan pada kita semuanya bahwa saat ini kita masih diberikan keberlimpahan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mensyukuri nikmat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur nikmat Allah yang sangat luar biasa, baik itu keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketenteraman, kesempatan, khususnya keimanan dan keislaman. Itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita review kehidupan kita supaya kita bisa mengenal jati diri kita, bahwa kita ini manusia yang seharusnya mengetahui apa tugas-tugas kita, bahwa Allah memberikan kenikmatan yang berupa jasmani yang sempurna, pikiran sempurna, jiwa sempurna, ruh sempurna. Itu pasti ada maksud. Kemudian kita dilahirkan di Indonesia ini juga Allah punya maksud. Oleh karena itu, Allah menghendaki bahwa kita diciptakan ini menurut Allah sendiri sebagai Al-Musawwir, sebagai Maha Pembentuk. Kenapa manusia yang jumlahnya 8 miliar di planet bumi ini, yang sama-sama punya hidung, punya mata, punya mulut, punya telinga, tapi rupanya itu tidak sama. Walaupun kembar atau dampit sekalipun, itu pasti ada perbedaan. Ini kan menunjukkan maha besarnya Allah, maha cerdasnya Allah. Kenapa orang sekian tidak bisa sama? Ya itulah memang kehendak Allah, bahwa Allah itu Al-Musawwir. Maka dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dia, ya, walladzi yusawwirukum, yang membentuk kamu sekalian. Jadi Allah itu Al-Musawwir, yang maha membentuk. Fil arhami kaifa yasha, di dalam rahim ibumu. Kaifa yasha, bagaimana Allah menghendaki, beliau menghendaki, dia menghendaki. Jadi ini kehendak Allah, ya. Dan Allah itu Al-Azizul Hakim, maha perkasa dan bijaksana. Jadi membentuk kita semua ini, itu bagi Allah itu mudah, karena Allah itu ya segalanya maha. Kita dibentuk di dalam rahim ibu. Karena apa? Karena kasih sayang orang tua kita. Kejadian kita ini karena orang tua kita berkasih sayang, ya.
kalau bahasanya dewasa itu orang tua kita berpelukan lantas menjadi kita. Ini artinya kita ini sebenarnya dibentuk sebagai makhluk kasih sayang. Tidak ada kejadian manusia orang tuanya, ibu bapaknya pendung-pendungan, itu enggak ada, mesti berkasih sayang. Kalau bahasa Jawa ya karonseh. Nah, gitu Mas Jo. Jadi ini ingat nih Pak Jo, ini waktu dibikin katanya memang orang tuanya berkasih sayang. Ya, ini artinya memang itulah penciptaan manusia. Ya. Ini harus kita sadari. Ya. Dan Allah membentuk di dalam rahim. Nah, setelah dibentuk, yang miliaran manusia ini tidak ada yang sama, ya, bentuknya. Maka dalam surat Rum ayat 22 itu kan perbedaan warna kulit, kemudian perbedaan bahasa itu kan tanda atau ayat dari Allah. Ya. Jadi Allah mengakui perbedaan bahasa juga. Kalau orang menyebut Allah, ya, di sini mungkin yang di sana menyebut Sang Hyang Widi misalnya, atau Ingkang Maha Wikan, itu juga enggak masalah, karena itu juga Asmaul Husna. Maha Wikan itu Allah yang maha cerdas, memang Allah maha cerdas. Jadi sama, bahasa apapun Allah itu mengetahui, intinya sama. Jadi kita tidak alergi dengan bahasa yang lain, karena Allah itu memang bahasa berbeda itu memang sunatullah. Yang namanya sunatullah itu berlaku untuk siapa saja. Nah, setelah kita dibentuk di dalam rahim, ya, dalam bentuk yang berbeda-beda dan sempurna, mungkin sebagian ada yang kurang sempurna karena sesuatu hal, ya. Ini bukan kesalahan Allah, tapi mungkin kesalahan orang tuanya, mungkin kehamilannya tidak dikehendaki, ya, lantas diberi obat dan lain sebagainya. Nah, ini namanya kesalahan bukan dari Allah, tapi karena manusia sendiri. Maka dalam surat An-Nisa, ya, ayat 79 itu kan kalau hal baik itu dari Allah, kalau hal buruk itu memang dari dirimu sendiri. Nah, setelah kita dibentuk di dalam rahim, Allah kemudian kita dikeluarkan dari perut ibu kita. Kalau tadi surat Al-Imran ayat 6, sekarang kita menginjak ke surat 16, surat An-Nahl, ya, ayat 78. Wallahul ladzi akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu masing-masing. Ya. Jadi kita keluar dari perut ibu kita masing-masing. Walaupun mungkin ada yang lewat jendela, ya. Lewat jendela itu cesar, tidak lewat pintu. Itu dikeluarkan oleh Allah, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa dan juga tidak membawa apa-apa. Ini harus kita sadari. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan, ya, setelah bayi lahir ini, yaitu sama pendengaran, wa absar dan penglihatan, ya, kemudian wal afidah dan hati atau mental rohani. Jadi modalnya waktu kita dilahirkan oleh ibu kita, masing-masing ini Allah memberikan modal sama. Pendengaran, penglihatan, dan afidah. Pendengaran beda dengan telinga. Penglihatan berbeda dengan mata. Dan afidah adalah tempat yang ada di dalam untuk menampung cahaya ilahi atau nur ilahi. Sama modelnya, tapi karena mungkin situasi lingkungan berbeda, orang tua berbeda, pendidikan juga berbeda. Setelah dewasa itu modalnya sama, tapi menjadinya itu beda-beda. Ya. Sebenarnya Allah menghendaki sama supaya kita manusia itu intinya tahu akan jati dirinya. Nah, oleh karena itu kita diberi hal yang sama. Karena sudah diberi modal, Allah menurunkan yaitu makanan jiwanya. Ya, makanan jiwanya. Maka Allah berfirman, ya ayuhanas, hai manusia, hai manakah manusia,
Ya hai ayuha, manakah dia, anas manusia. Qad ja'atkum mau'idotum mir rabbikum. Ya. Sungguh telah datang mau'idoh, itu pelajaran. Pelajaran di sini bukan pelajaran makanan jasmani seperti ini, bukan, tapi makanan jiwa. Jadi kita nanti akan mengenal, oh makanan jiwa itu kan begitu. Ya. Nah, qad ja'atkum mau'idotum mir rabbikum. Qad sungguh, ya. Ja'atkum telah datang kepadamu mau'idotu. Mau'idoh itu pelajaran atau istilahnya sesuatu yang dipedomani. Mir rabbikum dari Tuhanmu. Wa hudan wa rahmat. Petunjuk dan rahmat. Petunjuk bagi yang mau, karena Al-Qur'an itu juga hudalinas. Hudalinasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu kan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kalau di sini tadi qad ja'atkum mau'idotum mir rabbikum, ya. Dan juga di sini sebagai wasifa'u lima fisudur, sebagai obat yang ada di dalam dada. Mau'idoh ini adalah untuk petunjuk untuk kita, rahmat untuk kita, ya. Itu dalam surat Yunus ayat 57. Nah, karena tadi sudah dalam rahim keluar, diberi modal yang sama, pendengaran, penglihatan, dan fuad, lantas sudah diberi juga pelajaran. Ini loh, pedomanmu dalam hidup ini. Ya, pelajaran dari Allah itu jelas, namanya surat, Pak. Yang namanya surat itu harus dibaca, dipahami. Ya, suratnya apa? Suratnya bukan hanya satu surat, 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Nah, surat ini dibaca, dipahami, ya. Kalau dalam Al-Quran itu suruh Iqra. Iqra itu membaca. Suruh utlu tilawah. Tilawah itu ya dibaca, ya dipahami. Kemudian suruh tadabur. Tadabur itu ya sudah dikerjakan, diamalkan, dilaksanakan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu setelah manusia ini tergantung mau atau tidak kepada mau'idoh hasanah tadi, karena mau'idoh hasanah tadi, surat itu harus dipahami, dibaca. Kalau tidak dipahami, tidak dibaca, ya tidak akan mengetahui, Pak. Sebagai contoh misalnya, ibu-ibu punya anak di Taiwan, kemudian sakit keras. Nah, juraganya ini kirim surat kepada ibu. Kemudian dibaca tapi tidak dipahami karena ini bahasa Mandarin, tidak diterjemahkan di bahasa Mandarin, besok lagi dibaca, lagi baca. Padahal anaknya sakit keras. Sampai anaknya meninggal nggak paham apa ini. Inilah ibaratnya seperti itu. Namanya surat, bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu bahasa langit, bahasa Tuhan, bahasa jiwa yang harus kita pahami menurut kemampuan kita. Dan Allah itu adil sekali. Tidak harus ilmunya yang tinggi sekali. Yang penting adalah syaratnya adalah qalbulnya ini adalah suci. La yamasuhu illal mutahharun. Tidaklah akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci-suci hatinya. Dan petunjuk dari Allah mau'idoh hasanah itu seperti air. Ya, bercahaya, air itu kan mengalirnya ke tempat yang rendah. Artinya apa? Kalau kita merendah, kemudian hati kita kosong, melebar, air itu, petunjuk itu, fahaman itu akan masuk banyak. Tapi kalau kita sudah merasa tinggi karena mungkin lain-lainnya, yang air tidak mau, Pak, ke atas. Yang mau ke atas itu api, Pak, menjilat-jilat, yang membakar itu. Nah, oleh karena itu, tugas kita memang di dalam memahami ayat Allah itu adalah satu, mensucikan hati, yang kedua adalah merasa kita di bawah, sehingga akan mengalir lewat semesta ini apa yang Allah berikan mau'idoh hasanah itu sebagai rahmat dan petunjuk tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau kita sudah tidak diberikan pendengaran, penglihatan, dan afidah tadi, kita gunakan sebaik-baiknya. Lantas kalau tidak mau, sanksinya apa? Sanksinya kita di jahanam. Ya. Kita kembali ke surat 7
ayat 179 itu ya. Di situ kan disebutkan ya. Yang namanya jahanam itu diisi oleh jin dan manusia karena dia diberi pendengaran tidak mau menggunakan memahami petunjuk tadi, diberikan penglihatan tidak mau memahami yang diberikan surat-surat tadi, diberikan hati, hatinya tidak digunakan. Nah, hati nurani, kolbu, ya bahasa Al-Quran itu kolbu, tapi sayangnya kolbu ini menjadi bahasa Indonesia kalbu. Kalau kalbu, kalbu itu bahasa Arab, itu artinya anjing. Tapi kalau kolbu yang bahasa hati-hati itu adalah pakai kof. Nah, maka tugas kita adalah menggunakan tadi pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau ketiganya itu kita gunakan, kita lepas dari jahanam tadi. Nah, setelah kita mau ya menjadikan pedoman di dalam petunjuk Allah tadi, manusia akan diberikan keselamatan. Selamatannya yaitu dalam kehidupan ini, karena dia akan tahu. Dan fungsi dari kehidupan dari makanan jiwa yang sebagai rahmat dan huda tadi, yang berwujud wahyu atau Al-Quran yang diturunkan awal sekali, yaitu berupa Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya, dengan asma Tuhanmu yang menciptakan engkau. Jadi kita harus membaca, kenapa saya ini diciptakan, kenapa saya ini hidup. Hidup ini untuk apa? Saya harus bagaimana, nanti akan kemana. Kalau kita menyadari seperti itu, kita kembali review tadi. Tadi dalam surat Ali Imran ayat 6 kita dari ya di dalam rahim ibu kita masing-masing. Nah, ini asalnya dari apa? Oh, ternyata kalau kita review balik ke sana, kita dari air, Pak. Dari air sperma dan ovum ibu menjadi kita. Nah, sperma dan ovum ini dari mana? Dari makanan yang dimakan oleh ibu kita, bapak kita. Makanan dari mana? Dari bumi. Nah, karena manusia ini unsurnya ada dua, yaitu jasmani yang tadi menjadi janin di ketuban ibu, di rahim ibu, lantas di situ setelah menjadi janin di ketuban ibu, ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 29 ditiupkan rohku fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, setelah sempurna dalam rohim tadi, surat Al-Imran ayat 6 tadi ya, ditiupkan roh. Roh itu energi dari Allah. Ya, roh ini menyatu dengan jasmani. Maka nanti jasmani kita, karena tadi unsurnya dari bumi yang dimakan orang tua kita, nanti kita akan kembali ke bumi. Karena manusia ini punya bahasa yang indah, punya kecerdasan, punya estetika, maka jasad kita nanti dimakamkan, Pak. Kalau penjenengan punya anak ayam mati di rumah, itu dibuang, buang ke sungai, buang ke kebun dan lain sebagainya, atau dikubur di kebun. Itu karena ayam bahasanya juga bahasa untuk ayam. Nah, maka kita dimakamkan karena manusia punya estetika, punya bahasa yang baik. Tapi hakikatnya yang namanya jenazah itu dibuang, jangan kaget. Gitu Pak Jo? Yeah. Hakikatnya dibuang, Pak, sama Pak, itu cuma bahasanya dimakamkan. Walaupun tadinya di istana, ya, dimakamkan di kaki gunung misalnya, itu hakikatnya dibuang, wong enggak. Oleh karena itu ini kita harus sadari, ternyata asal usul dari jasmani kita akan kembali ke tanah, ke bumi, dan roh kita
yang bertanggung jawab sebagai situ ada mengandung jiwa juga. Jiwa inilah nanti yang bertanggung jawab apakah kita mampu kembali kepada Allah dalam keadaan seperti ya di dalam rahim ibu yang sebetulnya di situ juga bersahadat. Maka bersahadat dalam rahim. Waktu kita di depan roh itu Allah bertanya, alastu birobikum, apakah aku ini Tuhanmu? Jawab kita, qalu bala, ya Allah, benar Tuhan saya. Tapi ternyata setelah terkontaminasi oleh dunia dan lain sebagainya, manusia kadang lupa Tuhannya. Bahkan lupa dirinya, Pak. Dirinya itu apa itu lupa. Maka kita harus bisa meniti ke dalam diri, memahami diri kita ini, diri kita masing-masing ini, paham. Karena apa? Pahamnya gimana? Ya tadi ada roh ditiupkan dan sebagainya itu. Kalau paham seperti itu, maka ada istilah ya, siapa yang paham dirinya akan mengenal Tuhannya. Karena kita ini percikan dari roh Allah. Kalau namanya darah kita, satu tubuh ini diambil satu titik saja kemudian laboratorium itu sudah mengetahui isinya di dalam darah itu kandungannya apa. Termasuk air laut juga seperti itu, kita ambil satu ciduk itu isinya air laut, oh ternyata asin dan sebagainya. Nah itulah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kita sudah diberi makanan jiwa yang berupa mauidhah sebagai rahmat, sebagai pelajaran itu dalam kehidupan ini. Kita diberikan jasmani yang sempurna, jiwa sempurna, roh sempurna. Semoga kita bisa menghadapi kehidupan ini nanti kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainah, qalbun salim. Karena yang namanya pulang itu tidak urut abjad, tidak urut umur yang tua dulu. Ini kehendak Allah, tergantung kita. Ya, karena di situ mengandung ya rahasia-rahasia yang perlu kita ciptakan ataupun yang perlu kita ketahui. Oh, mati itu seperti itu. Jadi kalau kita dalam hidup ini, saya sudah selesai dengan kehidupan ini, saya ingin pulang, itu lebih bagus daripada ngundeli seperti daun yang sudah kering tidak mau jatuh, itu menderita. Tapi kalau daun ini mau ikhlas jatuh ke bawah, nanti dari kompos yang tadinya cuma sebagai makanan tumbuh-tumbuhan akasia, nanti jadi kompos untuk dendrobium, anggrek yang mahal, kan menjadi bunga yang indah. Nah inilah sebenarnya kita semua ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sekelumit dari saya, semoga ada manfaatnya khususnya untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Yahdillahu linurihi mayasya, Allah memberikan cahaya semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang diberikan oleh Bapak Haji Rosyid SHG, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama pada sore hari ini. Sama Gusti Allah kita tutup akhir kata begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.